Beralih ke informasi dari Ukraina, pemirsa, rekaman video yang diposting oleh Batalion Azov Ukraina di media sosial menunjukkan ledakan kuat menghancurkan sebuah gedung tinggi di kota Mariupol pada hari Senin. Rekaman drone yang dibagikan oleh unit pasukan khusus yang mencakup anggota kelompok politik sayap kanan menunjukkan api berkobar dan gumpalan asap hitam tebal membumbung dari beberapa bangunan di kota Mariupol. Kota perdagangan yang terletak di Laut Azov dikelilingi oleh pasukan Rusia dan mendapat gempuran beruntun dari pasukan udara Rusia. Mariupol terputus dari pasokan makanan, air, listrik, dan pemanas selama lebih dari sepekan, meski sebelumnya telah ada pembicaraan mengenai bantuan atau konvoi evakuasi. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, Moskow telah melancarkan serangan bertubi-tubi di darat dan udara, serta mengepung sejumlah kota. Sementara itu, pengeboman rumah sakit bersalin di Mariupol telah menewaskan ibu dan bayinya pada hari Jumat. Sementara yang lain terpaksa bersalin saat ledakan berlangsung. Uni Eropa mengecam Rusia atas serangan ini. Rekaman video berisikan wanita hamil yang dilarikan ke ambulans dengan tandu segera menyebar ke seluruh dunia. Insiden ini melambangkan kengerian atas serangan pasukan Rusia terhadap umat manusia yang paling tidak bersalah. Setelah serangan hari Rabu di rumah sakit kota Mariupol, wanita itu membelai perut bagian bawahnya yang berlumuran darah ketika tim penyelamat membawanya melewati puing-puing di kota Mariupol yang terkepung. Ini merupakan salah satu momen paling brutal dalam konflik selama 18 hari di Ukraina. Petugas medis membantu persalinan sang bayi melalui operasi sesar. Namun tak lama kemudian ibu dan anak dinyatakan meninggal dunia. В той день, коли бомбанули роддом, до нас привезли трьох. Одна найтяжча була з розчавленням тазу і відривом правого стегна в шоці. Поки її реанімували, проводили протишокові мероприємства, ми зробили кесаревий розтин, дістали дитину без ознак життя. Протягом більше півгодини реанімація дитини не дала результатів, потім ще півгодини чи більше реанімація матері без результатів. Загинули обидва. Rekaman video dan foto-foto menunjukkan beberapa ibu hamil yang berlumuran darah dipindahkan ke rumah sakit di pinggiran kota Mariupol tanpa persediaan makanan, air, listrik atau pemanas selama lebih dari sepekan. Listrik dari generator darurat disediakan untuk ruang operasi. Salah satu ibu yang putus asa kehilangan beberapa jari kakinya dalam pengeboman. Petugas medis melakukan operasi sesar pada hari Jumat. Она пережила разрушенный роддом третий, их разбомбили, привезли к нам. Они столько пережили с мамами, все, кто здесь, рожени. Blogger Mariana Fishgerskaya melahirkan bayi perempuan sehari setelah serangan udara. Это произошло 9 числа в третьей больнице в Мариуполь. Мы лежали в палатах, у нас повылетали стекла, окна, рамы и все несущие стены. Мы не знаем, как это произошло. То есть мы сидели у себя в палатах, кто успел накрыться, кто не успел. Pangkalan dan tidak ada pasien atau petugas medis yang tersisa di dalam. Duta Besar Rusia untuk PBB dan Kedutaan Besar Rusia di London menyebutkan video itu sebagai berita palsu. Namun sejumlah wartawan di lapangan yang mendokumentasikan serangan tersebut melihat para korban dan kerusakan secara langsung. Rusia masih terus membombardir kota Kiev, korban sipil berjatuhan dan dirawat di berbagai rumah sakit. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia harus membombardir Kiev dan membunuh semua penduduknya jika ingin menguasai ibu kota. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengutuk serangan udara Rusia di rumah sakit bersalin Mariupol sebagai tindakan perang yang memalukan dan amoral. Macron menyampaikan kecaman ini saat menjadi tuan rumah pertemuan puncak kepala negara dan pemerintahan Uni Eropa di Istana Versailles, Prancis. Écoutez, j'ai été comme nous l'avons tous et toutes été bouleversés par ces images. En plein centre-ville, une maternité a été bombardée. En plein centre-ville.
des femmes, des enfants à nouveau ont été tués. Et je dis à nouveau parce que je l'avais déjà dit à nos compatriotes la semaine dernière, c'est depuis le début de cette guerre, à plusieurs reprises, que des drames humanitaires de ce type ont été faits. Et des armes profondément létales, sans discernement, sont utilisées en plein centre-ville. La France condamne avec la plus grande fermeté ce qui est un acte de guerre indigne et immoral. Macron mengatakan dia sangat khawatir dan pesimistis tentang perang di Ukraina dan menilai kemungkinan kecil gencatan senjata dapat dilakukan dalam waktu dekat. We remain very committed. We will speak in the coming hours again with President Putin. We remain united as Europeans. We remain united with our allies. We had a discussion a few days ago with President Biden, Prime Minister Johnson as well, both Chancellor Scholz and myself. So this unity of Europeans, this unity of allies are very important to us. At the same time, I'm engaged and I will remain engaged to discuss with President Putin and try to get what seems to be irrealistic. But I think this option remains for me the best one, a ceasefire and a negotiation. I don't see the ceasefire realistic in the coming hours, to be honest with you. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku siap mengatur pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dia juga mengutuk serangan Rusia di pangkalan militer di Ukraina Barat dekat perbatasan Polandia dengan mengatakan itu tidak mengancam wilayah Rusia. Щоденно у відеоформаті говорять представники наших делегацій наших країн. У нашої делегації завдання чітке – зробити усе, щоб відбулася зустріч президентів, зустріч, яку, я впевнений, очікують люди. Зрозуміло, що це складна історія, тяжкий шлях, але шлях потрібен. Zelensky juga menyayangkan konvoi kemanusiaan ke Mariupol yang diblokir oleh Rusia sehingga mengganggu pergerakan bantuan dan bus pengungsi. Dia menambahkan konvoi akan tetap melakukan upaya lain untuk bergerak pada hari Rabu. Seorang jurnalis Amerika Serikat ditembak tentara Rusia saat mendekati pos pemeriksaan. Selain ditembak, jurnalis tersebut juga sempat dipukul oleh prajurit Rusia. Seorang gadis 14 tahun bernama Katrina pada hari Jumat dalam pemulihan di Rumah Sakit Distrik Pusat Brovary di pinggiran Kiev setelah keluarganya disergap ketika mereka mencoba melarikan diri dari daerah itu. Katrina tertembak di tangan ketika mobil mereka Seorang gadis 14 tahun bernama Katrina pada hari Jumat dalam pemulihan di Rumah Sakit Distrik Pusat Brovary di pinggiran Kiev setelah keluarganya disergap ketika mereka mencoba melarikan diri dari daerah itu. Katrina tertembak di tangan ketika mobil mereka dibombardir tembakan oleh Rusia. Sementara itu, Sergei Lugina, ayah Katrina, tertembak di bagian kepala dan 2 jarinya putus. Їхали на головну трасу в Київ і вийшли якраз вони стояли під Я так понимаю, что они боятся и просто стреляют по всему, что движется. Pemboman semakin intensif ketika pasukan Rusia menyebar untuk mempersiapkan serangan mereka di Kiev. Sedangkan Direktur Rumah Sakit Valentin Binuk menyatakan bahwa mereka semakin banyak menerima korban sipil. Pihak Barat menyatakan bahwa perlawanan Ukraina mulai membuahkan hasil. Фізично, морально дуже важко. Це все дивитися, як молоді люди становляться каліками і так далі. Це ж Pihak Barat mengatakan bahwa perlawanan Ukraina mulai membuahkan hasil. Rusia dinilai salah mengantisipasi perjuangan Ukraina yang semakin menguat. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia merilis video pada hari Minggu ketika pasukan Rusia menghancurkan pusat komando pasukan Ukraina di wilayah Kiev. Juru bicara Menteri Pertahanan Rusia Igor Konasenkov menyatakan prajurit Rusia telah maju sejauh 14 km dalam 24 jam. Подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров. В ходе наступательных действий установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатная, Владимировка, Павловка и Никольская. Konasenkov menambahkan prajurit Rusia menembak jatuh pesawat Su-24 bomber dan 2 pesawat tempur tanpa awak milik Ukraina.
Rusia mengklaim telah menghancurkan 3.687 fasilitas militer Ukraina selama operasi berlangsung. Dalam keterangan terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan Rusia harus membombardir Kiev dan membunuh semua penduduknya jika ingin menguasai ibu kota. Що вони будуть робити коврове бомбардування і просто вирішать стерти історичну пам'ять всього цього регіону, історію Київської Русі, історію Європи, вони зайдуть в Київ. Pemirsa, seorang jurnalis Amerika Serikat ditembak tentara Rusia saat mendekati pos pemeriksaan. Selain ditembak, jurnalis tersebut juga mengaku sempat dipukul oleh prajurit Rusia. Seorang jurnalis Amerika Serikat yang dirawat di sebuah rumah sakit di Kiev mengatakan ia dan seorang rekannya dari Amerika Serikat ditembak setelah dihentikan di sebuah pos pemeriksaan di Irpin, sebuah kota dekat Kiev. Juan Arredondo mengatakan kepada wartawan Italia Annalisa Camilli dalam sebuah wawancara di rumah sakit sebelum dibawa untuk operasi, rekan yang bersamanya dipukul di leher untuk tetap tiarap pada hari Minggu lalu. What is your name? Juan. Juan? Where are you from? The U.S. Yes. What happened to you? We crossed the first bridge in Irpin. We're going to film other refugees leaving, and we got into a car. Somebody offered to take us to the other bridge, and we crossed a checkpoint, and they start shooting at us. So the driver turned around, and they kept shooting. It's two of us. My friend is Brent Renault, and he's been shot and left behind. Sementara itu, sebuah pernyataan dari polisi regional Kiev mengatakan pasukan Rusia menembaki mobil tersebut dan seorang jurnalis tewas. Pemirsa, perang Ukraina berdampak pada perekonomian Eropa secara keseluruhan. Sejumlah pabrikan otomotif dari Jerman terpaksa menghentikan produksinya akibat terhambat pasokan suku cadang dari Ukraina. Perang di Ukraina berdampak pada produk-produk otomotif dari Jerman. Karena kekurangan suku cadang dari pemasok Ukraina, membuat pabrikan Jerman menghentikan produk untuk sementara waktu. Pekan lalu Volkswagen harus menangguhkan produksi kendaraan listrik selama 4 hari di pabrik Zwickau dan selama 3 hari di pabrik Dresden. Sementara itu, Volkswagen memutuskan untuk menghentikan semua produksi dari pabrik utama VW di Wolfsburg. Ja, der Ukraine-Krieg mit den Auswirkungen auf die Wirtschaft der Automobilindustrie ist eine weitere Belastung für die Branche, die durch Corona und die Chipkrise ohnehin in schwierigen Gewässern ist. Es bedeutet unter anderem, dass die Auslieferungen für Fahrzeuge sich noch weiter in die Zukunft verschieben. Brexit menyatakan kemungkinan besar produsen harus mencari pemasok lain jika perang di Ukraina masih berlanjut. Tindakan boikot dan dampak finansial ditujukan kepada diaspora Rusia di Amerika Serikat sejak serangan Rusia ke Ukraina. Perlakuan buruk dialami meski sebagian dari mereka menentang serangan pemerintah Vladimir Putin ke Ukraina. Dan selengkapnya ikuti liputan VOA berikut ini. Di antara ribuan warga yang berdemonstrasi di kota New York untuk mendukung Ukraina, salah satunya adalah imigran dari Rusia, Sasha Nazimtseva. Namun ia mendapat perlakuan tak menyenangkan. I overheard some American guys behind me saying not very good things about Russians. They got a little aggressive. They said some nasty things to me. And there were another 2 Ukrainian people who I heard them saying go back to Russia. Sasha tak sendiri. Seiring dengan meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Ukraina, tensi di AS pun naik. Di Washington DC, restoran Russia House jadi sasaran vandalisme. Budaya boykot juga dihadapi bisnis milik diaspora Rusia di Amerika. Stores try to get rid of the Russian vodka. Online communities, they change Russian group to Russian-speaking group. Russian stores, they remove signs that it's Russian, just, I guess, to keep themselves safe. Data Institute of Modern Russia menunjukkan ada 3,1 juta warga AS keturunan Rusia pada tahun 2011. Meski demikian, kebanyakan dari mereka tidak menggunakan bahasa Rusia dalam kesehariannya, berbeda dengan imigran dari negara lain.
Pasca runtuhnya Uni Soviet pada 1991, imigran dari Rusia datang ke AS dengan harapan untuk mendapat pekerjaan dengan bayaran yang lebih baik. Diaspora Rusia di AS berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan tekanan ke pemerintah Moskow untuk menghentikan agresi, termasuk dari Free Russia Foundation yang mengadvokasikan Rusia yang demokratis. We are organizing a huge information campaign to tell the truth so that these exiled Russians can target those who are in country and send them the truth, send them photos, send them videos. Pesan-pesan ini menggerakkan demonstran di Rusia untuk turun ke jalan meski di bawah ancaman penjara. Namun diaspora Rusia lain khawatir sanksi Amerika dan Eropa yang keras akan membuat perubahan sulit terlaksana di Rusia. The people are becoming more poor, they are concentrated on their survival, they will probably not have time to work around changing the political system. VOA menghubungi sejumlah diaspora Rusia di AS yang mendukung invasi Rusia ke Ukraina, namun mereka menolak untuk diwawancarai. Demikian laporan VOA.